Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas topik kimia tentang elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum kita membahas tentang topik tersebut, kita akan lihat fenomena di sekitar kita, yaitu seorang penangkap ikan yang menggunakan listrik, kemudian air aki yang digunakan dalam mobil, kemudian minuman isotonik alamiah dan isotonik buatan. Ya, nah ini adalah fenomena elektrolit yang berada di sekitar kita. Masih banyak lagi sebenarnya tentang fenomena elektrolit, tetapi ini adalah beberapa contoh saja. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita dilarang kontak dengan listrik, pada saat bagaimana, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di dalam pembahasan topik ini. Jadi kita akan tahu saat bagaimana kita tidak berkontak dengan listrik. Nah, sebelum itu kita akan review dulu, yaitu tentang partikel-partikel. Apa perbedaannya di dalam contoh seperti ini? Pertama adalah gula. Gula dengan rumus C12H22O11 kita larutkan dalam air, maka dalam campuran tersebut itu terdapat molekul-molekul air dan molekul-molekul gula. Jadi kedua-duanya dalam keadaan partikel molekul. Kemudian contoh kedua yaitu larutan garam yang dilarutkan ke dalam air. Nah, ini adalah molekul air seperti contoh di sini. Kita ketahui bahwa garam itu rumusnya NaCl merupakan larutan elektrolit, sehingga ketika dia dilarutkan dalam air, maka garam tersebut akan terpecah atau terionisasi menjadi ion positif Na dan ion negatif Cl, dikelilingi oleh molekul-molekul air. Jadi di dalam larutan garam itu terdapat 3 partikel ion positif, ion negatif, kemudian molekul air. Kalian bisa bedakan dengan contoh larutan gula tadi. Kemudian yang ketiga adalah larutan cuka, yaitu cuka yang dilarutkan dalam air. Rumusnya adalah CH3COOH. Nah, ketika cuka dilarutkan dalam air, maka dia terpecah menjadi 3 komponen, yaitu CH3COO- ion negatif, kemudian H3O+, ion positif, kemudian CH3COOH sebagai molekul. Jadi di sini ada 3 komponen, yaitu ion negatif, ion positif, dan molekulnya. Jadi ketiga contoh ini memperlihatkan perbedaan dari campuran atau larutan. Berikutnya adalah kita akan review juga tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu dibagi menjadi ikatan ionik. Ini hanya yang kita bahas yang berkaitan dengan topik elektrolit. Kemudian ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ini adalah ionik, contoh-contohnya NaCl, KBr, MgO, dan NaOH. Kemudian ikatan kovalen polar itu contohnya H2O, HCl, NH3. Kemudian kovalen non-polar itu contohnya, beberapa contohnya adalah H2, Cl2, CO2, dan CH4. Banyak sekali contoh-contoh lain. Silakan kalian cari kembali dan pelajari kembali. Nah, kemudian kita singgung dulu tentang ionik. Senyawa ionik adalah molekul yang terbentuk melalui ikatan ion. Ikatan ion itu terbentuknya melalui serah terima elektron. Nah, yang menyerahkan elektron itu adalah atom logam dan yang menerima elektron adalah atom non-logam. Sehingga dari contoh-contoh tadi kita lihat bahwa senyawa ionik itu adalah terdiri dari atom logam dan non-logam yang berikatan, ya. Kemudian kovalen, ikatan kovalen atau senyawa kovalen itu adalah molekul yang terbentuk melalui ikatan pasangan elektron. Ini sudah dipelajari sebelumnya di semester ganjil. Kemudian terdiri dari gabungan antara atom non-logam dengan non-logam. Jadi sifatnya adalah kedua atom tersebut membutuhkan elektron. Nah, apa ciri ikatan kovalen itu? Ikatan kovalen itu dibagi dua, ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar.
Ikatan kovalen polar itu mengandung ciri-ciri, yaitu memiliki perbedaan keelektronegatifan, kemudian memiliki pasangan elektron yang bebas, kemudian geometri molekulnya tidak simetris. Nah, kovalen nonpolar adalah kebalikannya. Kovalen nonpolar adalah kovalen yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dari contoh tadi misalnya H2, Cl2, nah itu keelektronegatifannya adalah 0. Kemudian tidak memiliki pasangan elektron bebas dan geometri molekulnya simetris. Nah, ini adalah materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ini adalah sekedar review saja. Nah, yang berikutnya kita akan bahas dulu pada larutan elektrolit itu ada kata larutan. Apa itu larutan? Nah, ini contohnya. Misalnya ada larutan sirup, kemudian larutan alkohol. Nah, kalau kita cicipi, kita sudah tahu semua bahwa larutan sirup itu rasanya manis, berarti mengandung gula. Gula yang dilarutkan dalam air. Kemudian alkohol itu adalah senyawa alkohol yang dilarutkan dalam air. Sehingga kita bisa memberikan pengertian bahwa larutan adalah komponen yang terdiri atau campuran yang terdiri dari komponen pelarut dan zat terlarut. Jadi paling sedikit ada 2 komponen, yaitu yang bersifat pelarut. Dalam hal ini contoh ini adalah air, dan air merupakan pelarut universal dan zat terlarut. Pada umumnya pelarut memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan zat terlarut. Misalnya di sini sirup, maka gula itu jumlahnya lebih sedikit sebagai zat terlarut. Ya. Kemudian pelarutnya air itu lebih banyak. Begitu juga dengan alkohol. Nah, sekarang kita lihat yang lain adalah larutan itu adalah suatu campuran yang bersifat serba sama atau homogen. Ketika kita larutkan pelarut dan zat terlarut, maka antara keduanya sudah tidak bisa dibedakan lagi mana gula dan mana air, atau di sini juga sama mana alkohol, mana air. Jadi semuanya sudah tercampur secara serba sama. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian untuk alkohol, ini pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah alkohol. Sekalipun jumlah alkohol ini misalnya 70% lebih banyak daripada air, tetapi pelarut tetap adalah air. Kenapa? Karena air merupakan pelarut universal. Kemudian untuk sirup, pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah gula. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan larutan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Apakah ini kopi merupakan larutan? Maka kita bisa jawab, larutan kopi bukan larutan. Jadi kopi kenapa bukan larutan? Karena tidak memenuhi pengertian yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu walaupun dia terdiri dari pelarut dan zat terlarut, tetapi campuran ini tidak serba sama. Jadi kita lihat, kita bisa masih membedakan mana kopi, mana pelarut. Gitu. Ketika kopi ini mengendap atau kita bisa menemukan ampas kopinya. Jadi berbeda dengan contoh sirup dengan alkohol. Itu yang dimaksud dengan serba sama. Ya, kemudian yang berikutnya adalah perbedaan larutan. Kita akan bedakan larutan itu berdasarkan daya hantar listrik. Jadi kemampuannya menghantarkan listrik. Itu dibedakan menjadi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, kita akan lihat apa perbedaannya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat contoh ini. Nah, ini ada sebuah larutan. Kita lihat bahwa larutan ini mengalir elektron dari anoda ke katoda. Anoda itu adalah elektroda positif dan katoda itu adalah elektroda negatif. Ya. Nah, kita lihat bahwa dalam ini adalah suatu larutan elektrolit yang kemudian ketika dihubungkan dengan sumber arus, maka ion-ion itu akan bergerak ke arah muatan yang berlawanan. Jadi anoda akan didatangi oleh ion yang negatif, sedangkan katoda akan dihampiri oleh ion yang positif. Kemudian di sekitar elektroda kalian lihat di situ ada gelembung-gelembung gas. Nah, ketika indikator ini nampak pada alat uji elektrolit, maka kita akan lihat bahwa nyala lampu itu akan terang, gitu ya. Nyala lampunya akan terang. Kemudian ini yang dikatakan bahwa dia menghantarkan listrik. Larutan tersebut menghantarkan listrik sangat baik karena indikatornya dia
lihat contoh yang lain, yaitu ketika kita menggunakan alat uji terhadap suatu larutan elektrolit. Elektrolit itu terpecah ketika dihubungkan dengan sumber arus. Sama seperti tadi, ada elektroda yang positif adalah anoda, elektroda negatif adalah katoda. Ketika dihubungkan dengan sumber arus, maka elektrolit itu akan bergerak menuju muatan yang berbeda. Kemudian di sekitar elektroda ini kita lihat ada gelembung-gelembung gas. Nah, ketika indikator dari alat uji itu menunjukkan seperti contoh ini, maka kita lihat bahwa nyala lampu itu akan redup dibandingkan contoh yang pertama tadi, gitu ya. Nah, jadi kita katakan bahwa larutan tersebut dapat menghantarkan listrik tapi tidak sebaik contoh pertama. Kita lihat perbedaannya di contoh pertama dan ini contoh larutan elektrolit kedua, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terhadap larutan yang non elektrolit, artinya berarti tidak bisa menyalakan lampu seperti contoh kedua tadi. Jadi larutan-larutan itu tidak bisa menghantarkan listrik, ya. Nah, itu kita katakan bahwa larutan ini bersifat non elektrolit karena tidak mampu menghantarkan listrik, ditunjukkan dengan indikator lampu tidak menyala. Nah, kemudian kita bisa simpulkan bahwa ternyata larutan itu berbeda dalam hal menghantarkan daya hantar listriknya. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa terdiri dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menyalakan lampu, artinya dapat menghantarkan listrik. Kemudian non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menyalakan lampu atau tidak dapat menghantarkan listrik. Ini kita simpulkan dari tiga contoh tadi, ya, ketiga contoh tadi. Nah, kemudian mengapa elektrolit dapat menghantarkan listrik? Nah, kita akan kaitkan dengan teori ion Schwarzschild-Arrhenius. Nah, dia mengatakan bahwa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Tadi kita lihat ion-ion itu dimiliki oleh senyawa ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Bergerak bebas, kita lihat tadi dalam contohnya bahwa ion-ion itu bergerak bebas menghampiri muatan yang berbeda dari elektroda. Kemudian kata Arrhenius, di dalam air zat elektrolit akan terurai menjadi ion-ion. Contohnya misalnya senyawa NaCl itu terionisasi menjadi Na+ tambah Cl-, ya. Kemudian HCl gas dalam air ini, nah kita lihat dari contoh penulisan senyawanya, NaCl padat dalam air itu berubah menjadi Na+, ini aqua itu adalah terlarut dalam air. Cl- juga wujudnya kita tulis aqua di situ adalah terlarut dalam air. Begitu juga HCl gas dalam air itu terurai menjadi H+ tambah Cl-. Jadi ini terionisasi. Kemudian NaOH itu dalam air terurai menjadi Na+ tambah OH-. Gitu. Nah, kita akan golongkan lagi contoh tadi, beberapa contoh misalnya, contoh yang lain misalnya tadi NaCl itu adalah senyawa ionik karena dia mengandung ion positif dan negatif. Ini sudah kita singgung di awal. Kemudian NaOH itu adalah termasuk senyawa ionik dan kovalen polar. Nah, kovalen polarnya adalah antara O dengan H. Dia kovalen yang polar karena O dengan H ini merupakan ikatan kovalen. Jadi di dalam NaOH itu ada 3 atom yaitu Na, OH, dan H. Nah, antara Na dengan OH adalah ionik, sedangkan antara O dengan H adalah kovalen yang bersifat polar. Jadi kalau NaOH maka dia dalam air akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif, gitu ya. Dia akan mengalami reaksi ionisasi. Begitu juga contoh lainnya misalnya H2SO4. Nah, ini adalah ikatan kovalen, dia bukan ionik. Ya, nah, ini juga sama bersifat polar. Kenapa polar? Karena di dalam air dia akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Karena H2SO4 memiliki perbedaan elektronegatifan. Nah, makin banyak dari partikel ion yang dapat menghantarkan listrik, maka
elektrolit itu bersifat kuat. Nah, kemudian kita kenal derajat disosiasi atau ionisasi adalah banyaknya elektrolit yang mengion. Jadi alfa itu adalah jumlah banyaknya zat yang mengion dan dibagi jumlah zat mula-mula. Jadi ini adalah jumlah zat, banyaknya zat yang mengion ya menjadi ion-ion dibagi jumlah mula-mula. Nah, ini akan kenapa disinggung di sini, karena ini sebagai pengantarnya, nanti akan lebih banyak dibahas lagi pada reaksi ionisasi ya, atau dipakai di kelas 2, sangat terpakai di kelas 11. Nah, untuk larutan non elektrolit contohnya adalah misalnya gula tadi, itu adalah larutan yang bersifat non elektrolit. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengion. Jadi dia dalam bentuk molekul, tidak berupa ion-ion. Kemudian etanol, alkohol juga sama, itu adalah larutan non elektrolit. Dia tidak bisa menyalakan lampu karena tidak memiliki ion, karena dia dalam air tetap dalam bentuk molekulnya. Kemudian urea, ini pupuk, adalah juga termasuk larutan non elektrolit, karena di dalam air dia tidak bisa menjadi ion-ion, jadi dia tetap dalam bentuk molekulnya, dia tidak mengalami ionisasi. Maka larutan non elektrolit itu tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak memiliki ion-ion. Nah, kita rangkum semua perbedaan materi barusan yang kita bahas, yaitu menjadi elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nah, elektrolit kuat itu dengan melihat indikasinya atau indikatornya adalah dari nyala lampu, gelembung, dan kemudian kita kaitkan dengan derajat disosiasi atau alfa tadi. Ini alfa hanya sebagai di awal di kelas 10 hanya sebagai pengenalan gitu ya. Nanti ada perhitungannya sendiri, tapi bukan di kelas 10. Nah, elektrolit kuat itu nyala lampunya terang, kemudian gelembungnya banyak, dan harga alfanya adalah sama dengan 1. Jadi dia terionisasi sempurna. Jadi seluruhnya berubah menjadi ion-ion sehingga dia dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ditunjukkan dengan nyala lampu dan gelembung yang terang dan banyak. Kemudian elektrolit lemah itu ditunjukkan dengan nyala lampu yang redup atau tidak menyala, tetapi gelembungnya itu kelihatan sedikit. Nah, harga alfanya atau derajat disosiasi atau ionisasinya adalah antara 0 dan 1. Jadi lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Kemudian non elektrolit itu adalah ditunjukkan dengan nyala lampu yang tidak menyala. Kemudian juga gelembungnya tidak ada. Nah, ini alfanya adalah 0, sehingga non elektrolit itu tidak memiliki ion karena dia tidak mengalami ionisasi. Gitu. Jadi ini adalah kesimpulan dari pengamatan kita tadi. Dari gambar yang ditunjukkan pada identifikasi larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian yang berikutnya kita terakhir materi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.